Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Munir, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang muqaddimah atau pengantar tafsir surah Al-Baqarah. Setelah sebelumnya kita bahas tafsir surah Al-Fatihah, walaupun belum tuntas 100% ya, tapi paling tidak pokok-pokok pikiran yang ada di dalam surah Al-Fatihah sudah kita sampaikan. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pengantar surah Al-Baqarah, di mana penulis dari tafsir ini yaitu Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili menyampaikan bahwasanya surah Al-Baqarah ini adalah termasuk di antara rangkaian surah Madaniyah. Illa ayah mi'atain ihtawa thamanin, yaitu ayat 281, kecuali yang tidak dimasukkan pada Madaniyah adalah ayat 281, fanazalat bimina fi hajjatil wada', di mana menurut penulis bahwasanya ayat ini diturunkan di Mina pada saat haji wada. Jadi penamaan suatu surat, perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah ini ada perbedaan ya, di kalangan ulama. Ada yang berbasis tempat dan ada yang berbasis waktu. Kalau berbasis tempat berarti ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu Makkiyah, yang diturunkan di Madinah adalah Madaniyah. Sementara kalau berbasis waktu, ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah itu adalah Makkiyah, dan yang turun setelah hijrah itu adalah Madaniyah. Nah, di sini rupanya Syekh Wahbah As-Suhaili mengikuti pendapat yang pertama tadi ya. Jadi memposisikan surah Al-Baqarah ini adalah diturunkan di Madinah sehingga disebut Madaniyah. Sedangkan satu ayat ini, ayat 281, karena turun di Mina. Mina itu adalah sekitar Mekah, maka sepertinya beliau memposisikan ini adalah merupakan ayat yang Makkiyah. Padahal kalau dari sisi waktu ya ini masih ya termasuk dari golongan surat atau ayat yang diturunkan pada periode Madinah ya. Jadi tidak ada salahnya kalaupun dikategorikan pada ayat-ayat Madaniyah. Dan nanti akan kita bahas justru ayat 281 ini adalah merupakan ayat yang paling akhir diturunkan. Yang biasanya terkenal di masyarakat, ayat yang paling turun adalah surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi menurut pendapat yang rajih, yang kuat, ayat yang paling akhir turun adalah ayat 281 di surah Al-Baqarah ini. Wa ayatuha mi'atani wa sittun wa thamanun. Ayat yang ada di surah Al-Baqarah ini berjumlah 286.
wa hiya awwalu suratin nazalat bil Madinah, dan surat Al-Baqarah ini adalah merupakan surat yang pertama turun di Madinah. Berikutnya jamaah sekalian, kita akan langsung kepada mashtamalat alaihi surah, yaitu kandungan surah Al-Baqarah. Saya langsung cantumkan di sini terjemahan ya dari tafsir Al-Munir supaya menghemat waktu, walaupun kalimat redaksi dalam bahasa Arab sebenarnya lebih detail dan juga lebih mengena, tetapi untuk efektivitas ya kita langsung pada terjemahannya. Bahwasanya surah Al-Baqarah adalah merupakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran, dan ia adalah dalam kategori surah Madaniyah. Ikrimah berkata bahwa surah pertama yang diturunkan di Madinah adalah surah Al-Baqarah. Dan seperti halnya surah-surah Madaniyah yang lain, bahwa surah Al-Baqarah ini berisi tentang tasyri' atau aturan-aturan hukum atau aturan perundang-undangan yang menata kehidupan kaum muslimin dalam masyarakat baru di Madinah. Kalau surah-surah Makkiyah itu stressingnya adalah tentang penguatan akidah, keimanan. Mereka berada di periode Mekah di mana tantangan dari kaum musyrikin sangat kuat. Mereka ditekan untuk murtad, kembali kepada agama kesyirikan. Maka surah-surah yang ada pada periode Mekah itu ditekankan pada masalah keimanan atau masalah akidah yang ada di juz 30. Rata-rata juz 30 adalah surah-surah Makkiyah. Jadi pada periode Madinah inilah ada surah-surah Madaniyah yang berisi tentang tasyri', aturan-aturan hukum perundang-undangan untuk menata masyarakat baru di Madinah. Saya berikan stressing di sini, masyarakat Madinah atau yang biasa disebut dengan masyarakat Madani, bukan Medeni ya, tapi Madani ya, masyarakat yang berperadaban. Madinah bisa bermakna berbasis kota Madinah atau bisa disebut masyarakat yang berperadaban yang maju. Itu adalah memiliki ciri di sini. Saya tekankan di sini adalah masyarakat, agama, dan negara sekaligus. Keduanya tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya memiliki hubungan yang inherent atau erat, tidak terpisahkan, seperti raga dan jiwa. Seperti manusia seutuhnya. Manusia disebut manusia kalau ada fisik dan jiwanya, ada fisik dan ruhnya. Begitu pula sebuah masyarakat yang ditampilkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah masyarakat Madani. Ini tidak memisah-misahkan antara urusan agama dan negara, urusan dunia akhirat, urusan antara pemerintahan dan keagamaan itu tidak terpisahkan. Jadi kalau ada upaya saat ini untuk memisahkan antara dua urusan ya, kalau agama adalah hablum minallah, negara adalah hablum minan nas, sehingga terpisahkan misalnya, maka ini adalah gejala sekularisme ya. Gejala pemisahan antara memisahkan untuk urusan agama dan urusan kemasyarakatan, antara urusan dunia dan urusan akhirat ya. Seharusnya ini adalah menyatu, karena dalam banyak referensi siasat syariah atau politik yang sesuai dengan syariah itu adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara urusan agama dan negara ini. Misalnya ada seorang pakar pemerintahan Islam
yang bernama Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau memberikan definisi yang sangat bagus tentang politik Islam, bahwasanya as-siyasah, politik itu adalah siyasatud dunya kai la tanharifa 'aniddin. Yang disebut politik itu adalah mengendalikan urusan dunia supaya tidak menyimpang dari urusan agama. Itu luar biasa ya, saya sangat tertarik dengan definisi beliau ini. Jadi politik itu adalah mengatur, mengendalikan urusan dunia dengan segala dinamikanya, ada kaitannya dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, ada pendidikan, militer dan sebagainya. Semua yang ada dalam aturan di dunia ini bagaimana supaya tidak menyimpang dari aturan agama. Itulah politik dalam perspektif Islam. Al-Imam Al-Ghazali itu menyampaikan tentang kaitan antara kekuasaan dan agama. Kata beliau, al-mulku wa dinu tawamani. Kekuasaan dan agama itu adalah seperti dua saudara kembar. Ad-dinu asas was sultanu haris. Agama itu adalah pondasi sebagai asas, sedangkan kekuasaan itu adalah penjaganya. Fama la asasa lahu famahdum. Sesuatu yang tidak ada pondasinya itu gampang runtuh, hancur ya. Seperti bangunan, rumah, gedung tidak ada pondasinya, kena gempa hancur ya. Tidak bisa bertahan ya. Sesuatu yang tidak ada asasnya itu adalah mudah hancur. Wa ma la haris lahu fadha'i. Sesuatu yang tidak ada penjaganya itu gampang hilang, gampang dicuri. Nah, itulah permisalannya. Agama seperti pondasinya, sedangkan kekuasaan seperti penjaganya. Kalau kita ingin eksis dalam sebuah tatanan pemerintahan, maka harus kokoh asas agamanya itu kuat, keimanannya kuat, kemudian kekuasaannya itu juga harus kuat supaya kita tidak gampang dicuri oleh orang-orang asing ya. Mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kita biarkan. Berarti pemerintahnya tidak berfungsi seperti itu ya. Nah, inilah menurut Imam Ghazali keterkaitan antara agama dan kekuasaan. Jadi sangat terkait. Oleh karena itu, tasyri' pada masa atau pada periode Madinah ini berlandaskan pada pemurnian akidah Islam, yang mana prinsipnya adalah beriman kepada Allah dan kepada alam ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib ya. Jadi beriman kepada Allah dan alam ghaib ini adalah satu keterkaitan ya, di antara rukun-rukun iman. Yang paling inti adalah ini, iman pada Allah dan yang ghaib ya. Serta percaya bahwa sumber Al-Quran adalah Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang teguh kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan kepada para nabi sebelum beliau. Dan juga bahwa amal soleh ini merupakan implementasi ataupun realisasi dari iman tersebut. Dan amal itu terwujud dengan mengadakan hubungan manusia dengan Tuhannya melalui sholat, serta dengan cara merealisasikan kaidah-kaidah solidaritas sosial melalui infak di jalan Allah ya. Jadi ini yang sudah kita sampaikan ya, ada keterkaitan yang sangat kuat antara hablum minallah wa hablum minan nas, interaksi manusia dengan Allah Ta'ala dalam bentuk sholat yang paling utama ini, kemudian interaksi dalam bentuk hablum minan nas, yaitu ibadah sosial dalam bentuk infak di jalan Allah. Walladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sudah disebutkan ya di awal-awal di surah Al-Baqarah ini. Nah, jemaah sekalian, dalam rangka penanaman akidah harus pula dibicarakan tentang sifat-sifat
kaum mukminin, kemudian kaum kafir dan kaum munafik, guna membuat perbandingan antara orang-orang yang selamat dan orang-orang yang celaka. Ini kaitannya dengan surah Al-Fatihah yang sudah kita bahas. Surah Al-Fatihah ada 3 klasifikasi manusia, yaitu yang pertama adalah orang-orang yang beriman, yang disebut adalah alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kaum mukminin. Mereka memiliki ilmu dan menerapkan ilmunya. Itu adalah kaum mukminin. Ciri atau klasifikasi yang kedua adalah al-maghdub alaihim, orang-orang Yahudi. Mereka memiliki ilmu tapi tidak menerapkan ilmunya. Tahu tapi masih melanggar. Orang kalau tipe-tipe seperti Yahudi adalah tahu tentang hukum tapi dia masih melanggar aturan yang ditetapkan Allah. Nah, ini seperti meniru sifat orang-orang Yahudi. Itu tipe orang yang kedua. Yang ketiga kelompoknya adalah ad-dhalin, orang-orang yang sesat, yang mana mereka ini tidak memiliki ilmu sehingga tersesat, tidak tahu tentang hukum halal haram, tidak tahu tentang masalah-masalah dalam kehidupan boleh atau tidak, semua diterjang. Nah, ini bahaya juga ya. Jadi ada 3 tipe manusia dalam surah Al-Fatihah. Kemudian di awal-awal surah Al-Baqarah juga disebutkan 3 tipe orang-orang mukmin adalah orang-orang yang bertakwa, kemudian orang-orang kafir adalah yang memang betul-betul hatinya terkunci. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Mereka ini orang-orang kafir itu adalah sama saja apakah kita beri peringatan ataukah tidak kita beri peringatan, itu sama, hati mereka itu sudah terkunci. Khatamallahu ala qulubihim, mereka sudah terkunci hatinya dan seterusnya. Itu orang-orang kafir. Sedangkan orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan secara zahir mukmin tapi hatinya menyimpan kekafiran. Dan munafik ini ada klasifikasinya ya. Ada munafik secara i'tiqadi dalam bentuk keyakinan, dan ada munafik amali ya, munafik secara aplikasinya, tidak sampai mengeluarkan dia dari keimanan ya. Adalah kemunafikan dalam bentuk perkataan dan juga tidak amanah ya. Apabila bicara bohong, nah itulah adalah munafik amali. Nah, ini diceritakan di awal surat Al-Baqarah, mereka ini memiliki hati yang sakit. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Fazatahumullahu marada, maka Allah menambahkan penyakitnya itu. Jadi inilah di perbandingan antara awal-awal surat Al-Baqarah, kita diharapkan memilih yang ideal ya, menjadi orang-orang mukmin yang bertakwa. Selain itu juga di awal Al-Baqarah dibahas tentang masalah kudrah, kekuasaan Allah yang maha agung yang telah memulai penciptaan makhluk, memuliakan Nabi Adam yaitu bapak umat manusia dengan bersujudnya para malaikat kepadanya. Jadi perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud itu bukan sujud lil ibadah ya, bukan sujud untuk mengibadahi Nabi Adam, bukan, tapi sujud untuk lil ta'zim wal ihtiram, sujud untuk pemuliaan dan pengagungan. Tetap penghambaannya kepada Allah, bukan sebagaimana apologi atau alasan yang disampaikan oleh iblis ya, tidak mau sujud ya. Ada yang kaum rasionalis ya, liberal ya, yang atasnamakan akal dalam mengambil banyak kesimpulan ya, itu mengatakan iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid, katanya begitu ya. Karena dia hanya mau sujud pada Allah, nggak mau sujud pada makhluk. Nah,
Ini syubhat ya, sesuatu yang membuat samar-samar dan menjadikan orang awam terpedaya, bingung ya dengan syubhat seperti itu, sehingga seolah-olah benar kalimatnya padahal itu salah ya. Itu adalah untuk menyimpangkan pemahaman kita. Jadi iblis tidak mau sujud berarti tidak mau mengikuti dan mentaati perintah Allah. Dan ada unsur al-kibr ya, ada unsur hasadnya. Karena sebelum Adam diciptakan, iblis ini menguasai ya, menjadi pimpinan penduduk langit sana. Setelah mereka punya jasa menyelesaikan banyak sekali konflik berdarah di dunia, di makhluk di bumi. Saat itu ada makhluk yang mirip seperti manusia, mereka banyak melakukan pertumpahan darah, maka iblis tampil menjadi penyelamat, menjadi penyelesai masalah, menuntaskan semua konflik seperti itu, dan dia diangkat ke langit menjadi punggawanya penduduk langit. Nah, jadi ketika Allah menciptakan Adam, itu posisinya tersaingi. Nah, itulah hasad ya, perasaan merasa tergeser posisinya seperti itu, sehingga berapologis, beralasan macam-macam ya, dengan mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dari mana parameter bahwasanya api itu lebih baik daripada tanah? Itu hanya akal-akalan iblis saja, tidak ada parameternya kalau api itu lebih baik daripada tanah. Justru kalau api kalahnya dengan tanah Pak ya. Nah, saya dapat ilmu ya, orang yang berpengalaman pernah kebakaran itu ya, kalau ada kejadian kebakaran tuh jangan disiram pakai air, tapi pakai pasir. Nah, jadi pasir itu makanya di pom bensin banyak. Pasir itu dalam rangka meredam api supaya nggak menjalar. Kalau air malah bisa semakin besar ya. Jadi justru pasir yang adalah unsur tanah itu bisa mengalahkan unsur api ya. Jadi tidak ada parameter yang mengatakan api lebih baik daripada tanah, tapi itu digunakan oleh iblis itulah ya, mengandai-andaikan ya. Jadi Adam ini adalah dikatakan sebagai inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menjadikan pimpinan wakil Allah Ta'ala di muka bumi ini. Maka iblis kan protes ya, ataja'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan orang yang nantinya berbuat kerusakan dan berbuat menumpahkan darah? Karena itu tadi alasannya, pernah ada kejadian makhluk seperti manusia yang suka berperang di bumi itu. Nah, itulah alasan dari iblis ya. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian malaikat disuruh untuk sujud kepadanya dan menakdirkan kejadian-kejadian yang dialami Adam bersama istrinya di surga hingga kemudian turun ke bumi. Ini juga banyak hikmahnya, bahwasanya manusia ini adalah Bani Adam, anak turun Nabi Adam. Kalau kakek kita itu pernah melakukan kekhilafan, maka kita pun juga sama ya. Kullu Bani Adam khata'un, semua Bani Adam itu pernah salah. Wa kullu khata'in tawwabun, sebaik-baik orang yang salah adalah bertaubat. Nabi Adam setelah melakukan kesalahan itu insaf, menyadari kesalahannya, menyesal dan bertaubat, maka taubatnya diterima. Ada doa yang populer ya dari Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu doa penyesalan Nabi Adam yang bisa kita baca ya untuk mewujudkan rasa taubat kita. Maka Nabi Adam diterima, ada penyesalan dari setelah melakukan kesalahan. Nah, sementara iblis ini tidak diterima ya karena ada unsur kesombongan ya, dari segala perilakunya, sehingga tidak pernah diterima insafnya atau penyesalannya tidak pernah diterima, bahkan ya bisa tidak pernah menyesal ya, selalu menggoda kita manusia. Nah, jemaah sekalian, peringatan ilahi kepada kaum mukminin menuntut pembicaraan dalam surah ini sebanyak lebih dari sepertiganya tentang pelanggaran-pelanggaran Bani Israel, dari ayat 47
sampai ayat 123. Jadi mendominasi ya, pembicaraan tentang Bani Israel, Ahlul Kitab dari golongan orang-orang Yahudi itu banyak dibahas di surah Al-Baqarah. Nanti di surah Ali Imran-nya itu banyak berbicara tentang Ahlul Kitab dari orang-orang Nasrani. Nah, itulah rangkaiannya ya. Al-Fatihah menyebutkan orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dibahas ketiga-tiganya. Sementara Al-Baqarah di samping ada Al-Muttaqun, Al-Mu'minun juga tadi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi juga pembicaraan yang dominan adalah tentang orang-orang Yahudi yaitu Bani Israel ini, dan nanti di Ali Imran adalah berbicara tentang penolakan hujjah kepada orang-orang Nasrani yang mereka Bani Israel orang Yahudi dan orang Nasrani adalah sama-sama dari Ahlul Kitab. Kaum Bani Israel telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak menghargai keselamatan mereka dari cengkeraman Firaun. Jadi mereka pada saat di Mesir itu menjadi semacam budak-budak. Jadi kan mereka datangnya ya, orang-orang Bani Israel itu kan nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub itu aliasnya itu adalah Israel. Itu dari dua suku kata, Isra dan Il. Isra adalah abdu, Il adalah Allah. Artinya Israel adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, Yakub itu adalah ayah daripada Nabi Yusuf. Nah, jadi siapapun yang anak turun Nabi Yakub itu adalah Bani Israel. Termasuk Nabi Yusuf itu adalah anaknya Nabi Yakub ya. Nah, Yusuf kita tahu ceritanya dibawa ke Mesir ya. Mereka aslinya dari Palestina, kemudian karena dibuang oleh saudara-saudaranya akhirnya ditemukan oleh orang Mesir dan sampai puncak karirnya adalah menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Jadi dari sanalah asal muasal kedatangan Bani Israel dari Palestina, mereka ke Mesir dan eksis ya, Nabi Yusuf eksis di Mesir, beranak turun dan akhirnya mereka menjadi semacam masyarakat yang bisa dikatakan kelas 2 ya, di bawah pemerintahan Firaun ya. Mereka menjadi pembantu-pembantu atau budak-budak yang digaji ala kadarnya. Tetapi mereka menikmati susah ya, mereka menikmati kedoliman yang dirasakan Firaun seperti itu, sehingga ketika Musa datang untuk membebaskan, jadi misi Nabi Musa itu diutus ya untuk datang ke Mesir dan membebaskan Bani Israel ya. Jadi misi utamanya adalah membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Firaun dengan daya dan upayanya ya, dan mereka diselamatkan dari kejaran Firaun di Laut Merah seperti itu. Nah, mereka sudah selamat dari Laut Merah dan dari kejaran Firaun tenggelam di Laut Merah. Tetapi mereka tidak bersyukur ya. Mereka pada saat melihat orang-orang yang menyembah berhala itu tertarik. Ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan seperti mereka itu punya Tuhan-Tuhan. Jadi mereka ingin berhala. Sebelum patung anak sapi ini ya, itu mereka ingin berhala dulu. Kemudian ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke sebuah negeri yang di situ banyak orang-orang yang perkasa, mereka nggak mau ya. Padahal hanya disuruh masuk saja, mereka dijamin pasti menang menghadapi orang-orang yang perkasa, tetapi mereka nggak mau dan bahkan mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu untuk memerangi orang-orang itu. Kami di sini saja duduk-duduk menunggu hasilnya. Nah, itulah sifat-sifat malas orang Bani Israel, orang Yahudi ya. Jadi banyak sekali pelanggarannya. Ketika Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat ya, dipanggil ke Bukit Tur Sina untuk menerima kitab Taurat, itu diwakilkan urusan Bani Israel kepada kakaknya Nabi Musa itu Nabi Harun. Ada seorang yang tampil ya, menjadi provokasi ya,
atau provokator yang namanya Samiri itu ya. Jadi ada benih kesyirikan yang dimiliki oleh orang-orang Bani Israel ini untuk melakukan penyembahan-penyembahan. Ketika tampil Samiri untuk membuat inovasi. Jadi orang-orang Bani Israel ini pada saat keluar dari Mesir itu membawa emas-emas yang cukup banyak, tapi karena merasa itu bukan haknya, maka disuruh membuang emas-emas itu ya. Tapi ada kemudian yang tersimpan di bawah tanah dan digali. Samiri inilah di antara orang yang memanfaatkan sisa-sisa emas yang ditemukan pada saat itu. Dia adalah seorang ahli pemahat patung, dibuat seperti menyerupai anak sapi dan bisa berbunyi antara ketika masuk ya, ketika ada angin yang masuk dari bawah dubur patungan sapi ini masuk kemudian keluar lewat mulutnya, itu ada terdengar seperti suara. Nah, jadi kata Samiri, inilah Tuhan kalian. Nabi Musa itu keliru ya, dia berangkat ke sana padahal Tuhannya di sini, sembahlah ini. Akhirnya orang-orang karena sudah punya syahwat ingin menyembah berhala tadi, wah ini ada sebuah makhluk baru ini atau sebuah penyembahan baru. Nah, mereka rame-rame menyembah al-ijl, patungan sapi itu dan seterusnya ya. Ini nanti kisah lebih lengkapnya bisa kita ikuti di saat tafsir yang sesungguhnya di ayat-ayat yang bersangkutan ya. Mereka mengajukan permintaan kepada Musa sebagai bentuk sikap pembangkangan, keangkungan dan penentangan ya. Mereka ini sudah mendapatkan makanan yang seperti dikatakan oleh para mufassirin makanan penduduk surga, manna dan salwa. Manna ini seperti madu ya, minuman yang sangat manis, luar biasa manisnya. Salwa ini seperti burung puyuh. Jadi makanan sejenis itu tidak ada pada saat itu. Makanannya sangat lezat luar biasa. Dan mereka tidak perlu mencari, tidak perlu masak. Setiap pagi mereka bisa mengkonsumsi manna dan salwa ini terus. Pagi, petangnya, kalau habis lagi besoknya ada lagi. Mereka nggak perlu kerja, nggak perlu mencari nafkah. Setiap hari itu sudah mendapatkan secara instan manna dan salwa itu. Tapi mereka mengatakan bosan. Kita tidak bersabar, la nasbiru ala ta'amin wahid. Kami tidak bersabar dengan satu jenis makanan. Mereka minta apa? Minta bawang, sayur-sayuran ya, kacang adas yang itu dulu mereka makan di Mesir. Itu makanan orang-orang masyarakat Mesir saat itu. Jadi mereka bernostalgia dengan kesengsaraan yang mereka alami di Mesir. Itu luar biasa ya, penentangan dan keangkuhan dari orang-orang Bani Israel ini. Jadi mereka tidak bersyukur dengan makanan penduduk surga yang ditampilkan di dunia, tapi mereka minta makanan-makanan yang remeh-temeh tadi ya, yang kelas bawah tadi, yang itu sekali lagi menunjukkan keangkuhan Bani Israel. Ketika mereka kehausan ya, minta air, akhirnya Nabi Musa memungkulkan tongkatnya dan memancarkan 12 mata air sesuai dengan kabilah masing-masing. Setiap kabilah minum air sepuasnya, tidak ada habisnya. Dan seterusnya ya, mereka akhirnya banyak melakukan penyimpangan dan puncaknya tadi ketika mereka disuruh untuk berperang, tidak mau tadi, akhirnya mereka tersesat selamanya. Bukan selamanya tapi 40 tahun. Mereka tidak bisa memasuki Baitul Maqdis. Keluar pagi, mereka keluar dari rumahnya pagi, puter-puter sampai sore, capek, terus istirahat di rumah. Kemudian sorenya, malamnya mereka keluar lagi sampai pagi, tidak keluar, tidak bisa menemukan Baitul Maqdis, dan mereka kembali ke rumahnya itu sampai 40 tahun dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, seperti itulah ya mereka orang-orang Bani Israel yang luar biasa dalam hal kemaksiatannya. Jadi meskipun tuntutan materi mereka dipenuhi, namun mereka tetap ingkar kepada ayat Allah. Mereka bahkan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, melanggar janji-janji, sehingga pantaslah kalau mereka mendapatkan kutukan dan murka Allah, dan Allah menjadikan mereka kaum yang hina dina, terusir dan jauh dari nikmat Allah. Ketika mereka diuji dengan hari Sabtu ya, hari Sabtu adalah hari raya mereka, itu enggak boleh untuk mengail ikan, tapi mereka nekat saja untuk mengail ikan pada hari Sabtu.
maka Allah mengutuk mereka menjadi kera. Kunu qiradatan khasi'in, mereka menjadi kera yang hina ya. Kera yang hina dina. Setelah berbicara kepada kaum ahli kitab, selanjutnya surah ini beralih berbicara kepada kaum ahli Quran dengan mengingatkan mereka akan aspek yang menjadi titik kesamaan antara kaum Nabi Musa alaihissalam dan kaum Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka sama-sama bernasab kepada Nabi Ibrahim dan sama-sama menyepakati keutamaan beliau. Jadi sama saja ya sebenarnya. Ada Ibrahim adalah merupakan Abul Anbiya, bapak dari para nabi, memiliki kesamaan dalam hal ajarannya, dalam hal agamanya, atau dalam hal akidahnya ya. Di samping surah ini membasmi semua bibit perselisihan tentang masalah kiblat di awal-awal surat, di awal juz 2 ya. Kemudian menjelaskan asas paling utama bagi agama, yaitu tentang tauhid uluhiyah, dengan mengkhususkan ibadah hanya kepada Sang Khalik, bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang diberikan oleh Allah, yang antara lain berupa pembolehan menikmati rezeki yang baik-baik dan pembolehan mengambil sesuatu yang haram dalam kondisi darurat ya. Kalau darurat maka boleh secukupnya, serta menjelaskan pokok-pokok kebajikan dalam ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum ila akhirih, itu surah Al-Baqarah 177. Kemudian surat ini menerangkan tentang pokok-pokok syariat Islam bagi orang-orang yang beriman kepadanya dalam ruang lingkup ibadah dan muamalah, seperti mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, haji ke Ka'bah, jihad di jalan Allah, mengatur hal-hal yang menyangkut peperangan, menetapkan bulan-bulan Qomariyah atau penanggalan Hijriyah yang didasarkan atas peredaran bulan sebagai standar waktu yang berlaku dalam urusan keagamaan. Para sahabat bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan sabit. Ahillah adalah jamak daripada hilal ya. Kenapa muncul, timbul kemudian tenggelam? Itu kenapa? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, kul hiya mawaqitu linnas. Itu adalah untuk waktu-waktu bagi manusia, bagi ibadah manusia. Ayat ini juga memberikan kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab astronomi ataupun kitab tentang masalah-masalah ilmu alam, bukan. Tapi Al-Quran itu adalah wahyu. Buktinya apa? Ketika ditanyakan tentang masalah hilal, Al-Quran tidak menjawab dari pendekatan astronominya, dari sisi perbintangannya bukan, tapi dari sisi fungsinya apa. Al-Quran itu adalah berfungsi untuk wahyu. Begitu pula kalau ada pertanyaan kenapa Al-Quran itu ketika menceritakan ya kisah-kisah para nabi dan rasul itu kok tidak secara runtut ya. Kisah Nabi Ibrahim ada di surat Ibrahim, di surat Hud, di surat-surat yang lainnya secara terpisah-pisah. Nah, kalau Nabi Yusuf satu surat, tapi nabi-nabi yang lain terpisah-pisah ya. Di antara jawabannya adalah memang Al-Quran itu adalah kitab wahyu, pedoman kaitannya dengan masalah hukum-hukum untuk kita ambil hikmah, aturan-aturan dalam hidup ini. Bukan kisah novel gitu ya, bukan kisah bersambung, bukan kisah pendek, bukan ya. Al-Quran adalah kitab wahyu. Kisah-kisah itu adalah sebagai pelajaran untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup ini. Ada hikmah di balik kisah-kisah itu. Kemudian di Al-Baqarah juga memerintahkan infak di jalan Allah, sebab ia adalah sarana untuk menghindari kebinasaan, dan wasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat, menjelaskan orang-orang yang berhak diberi nafkah, mengatur tata krama pergaulan dengan anak-anak yatim dalam kehidupan sehari-hari, juga mengatur urusan keluarga. Jadi di dalamnya ada masalah pernikahan, kemudian tolak perceraian, kemudian penyusuhan, kemudian masalah iddah, masa menunggu ya bagi wanita ketika sudah berpisah dengan suaminya. Kemudian juga ilah. Ilah ini adalah apabila
seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, itu dibahas di sini. Kemudian juga tidak menjatuhkan hukuman atas sumpah yang laghwi, sumpah yang main-main, mengharamkan sihir dan pembunuhan terhadap tanpa alasan yang benar, juga mewajibkan qisas dalam peristiwa pembunuhan ya. Dan bahasa Al-Quran sangat unik, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, dan bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berpikir ya. Kan aneh, qisas adalah hukum balas, hukum pancung ya, membinasakan satu jiwa, tapi justru di dalamnya ada kehidupan. Nah, kenapa? Karena kalau orang yang membunuh tanpa alasan, dia sengaja dan merencanakan ya, tidak ada motif-motif kekeliruan, dia memang betul-betul merencanakan, ketika terbukti kesalahannya kemudian dia dihukum qisas, maka menjadi efek jera, tidak ada kriminal berikutnya. Nah, itulah ada kehidupan. Satu orang dibalas dengan qisas, maka menjaga puluhan jiwa yang lainnya tidak terbunuh oleh si penjahat ini. Tapi kalau dia dibiarkan hidup, maka dia akan membunuh kedua, ketiga dan seterusnya, membinasakan jiwa. Jadi itulah dalam qisas ada hayatun, ada kehidupan. Mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, mengharamkan khamr, judi dan riba, serta mengharamkan menyetubui istri pada waktu haid. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza, itu adalah penyakit atau sesuatu yang kotor ya. Tapi dalam hal ini ya, kita fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita pada saat dia menstruasi. Bedanya adalah kalau orang jahiliyah itu memposisikan ketika wanita sedang menstruasi itu seperti orang yang najis, tidak didekati sama sekali ya. Tapi Islam bukan seperti itu ya. Yang tidak boleh adalah hanya, mohon maaf, hanya menggauli saja ya. Yang lain-lain masih boleh ya. Jadi yang lainnya, tapi yang tidak boleh adalah pada saat betul-betul dia haid dan betul-betul menjima, itu yang tidak boleh. Kalau yang lainnya masih diperbolehkan, masih didekati suaminya masih boleh dari cara yang lainnya ya. Kemudian juga menyetubui wanita istri pada organ yang bukan untuk menanam benih dan berproduksi, yakni menyetubuinya pada bagian dubur. Nisa'ukum harthul lakum, wanita-wanita kalian adalah seperti lahan tanaman pertanian kalian ya. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah lahan pertanian pada tempatnya anna syi'tum, yaitu sesuka kalian, tapi di lahannya ya, bukan di luar itu ya, di kobulnya, bukan di duburnya. Jadi ini agak sensitif ya, mohon maaf. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi itu sudah dibahas ya dalam ayat-ayat yang nantinya insya Allah akan kita lewati ya, secara lebih detail akan kita bahas nantinya. Nah, kemudian jamaah sekalian, dalam surat ini terdapat satu ayat yang mulia, yang sangat agung tentang masalah akidah dan rahasia-rahasia ketuhanan, yaitu pada ayat kursi surah Al-Baqarah 255. Nanti kita akan lebih detail bahas ya pada saat kita mentafsirkan ayat kursi. Tapi secara umum ada 3 waktu utama kita membaca ayat kursi, yaitu yang pertama ketika pagi dan petang, pada saat zikir pagi dan zikir petang. Ada beberapa versi ya, di antaranya ada zikir maksurat, itu bisa kita baca, di dalamnya ada surah Al-Baqarah 255, itu ayat kursi ini. Dalam hadis dikatakan, idza qara'taha hutwatan ujirta minna hatta tumsi, apabila engkau membaca surah Al-Baqarah 255, itu ayat kursi ini, pada waktu pagi engkau akan dijauhkan dari segala macam gangguan sampai dengan waktu sore. Jadi kalau pagi hari kita baca seperti ini ya, habis subuh kita baca,
Allah akan melindungi kita dari berbagai macam gangguan, khususnya dari gangguan setan sampai dengan sore. Wa idza qara'ta hinna tumsi ujirta minna hatta tusbih. Apabila kita baca pada waktu sore, maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kita sampai dengan waktu pagi. Rawahul Hakim. Yang kedua adalah kita baca sebelum tidur. Ini juga kita baca ya, sebelum kita baca trikul, kita baca ayat kursi. Nah, ini fadilahnya apabila kita baca pada saat sebelum tidur. Ini hadisnya cukup panjang, hadis riwayat Bukhari ya. Di mana hadis ini kisahnya ya cukup panjang. Bahwasanya Abu Hurairah itu pernah ditugasi Rasulullah untuk menjaga makanan, tapi dicuri oleh seorang pencuri ya. Mau ditangkap oleh Abu Hurairah, tapi merasa saya ini orang fakir, orang miskin, butuh makanan, butuh ini, kemudian dibebaskan. Kemudian paginya lapor kepada Rasulullah, dia pembohong Abu Hurairah. Nanti malam dia datang lagi. Nah, ternyata sampai 3 malam datang berturut-turut. Kemudian pada malam yang terakhir itu dia ingin dibebaskan, tapi memberikan informasi ini ya. Saya akan kasih tahu sebuah resep rahasia. Apabila kamu laksanakan, maka Allah akan menjaga ya. Jadi bunyinya itu adalah lan yazala alaika minallahi hafid wala yaqrabaka syaiton hatta tusbih. Kalau engkau baca ayat kursi ini, maka engkau selalu mendapatkan penjagaan Allah, tidak didekati oleh syaitan sampai dengan waktu pagi. Ketika dilaporkan itu adalah ayat kursi ya, kemudian Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah pagi harinya, dikatakan, tahukah engkau wahai Abu Hurairah siapa yang datang selama 3 malam itu? Abu Hurairah nggak tahu, ternyata dia setan. Jadi setan mengajarkan sesuatu yang benar walaupun dia adalah pendusta, mengajarkan yang benar tetapi dia sendiri adalah pendusta, pembohong. Nah, ternyata ini ditakrir ya. Jadi apa yang dikatakan setan ini dibenarkan. Itu adalah sesuatu yang benar. Kalau kita mengamalkan membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah menjaga kita sampai dengan waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita baca juga setelah sholat 5 waktu. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubah. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak akan menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Rawahun Nasa'i. Maksudnya dia tidak akan terhalangi pada saat nanti sesudah mati, tidak terhalangi masuk surga. Artinya ada jaminan dari Allah Ta'ala. Dalam hadis ini riwayat Rasulnya, siapa yang membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat 5 waktu, maka dia insya Allah akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sekian banyak fadilah yang kita bisa baca di ayat-ayat kursi ya, dan fadilahnya luar biasa. Kemudian jamaah sekalian, tadi sudah kita singgung, surah ini memperingatkan kedahsyatan hari kiamat dalam ayat yang merupakan ayat Al-Quran yang paling akhir diturunkan, Al-Baqarah 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian, peliharalah diri kalian dari suatu hari, suatu waktu yang kalian semuanya dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian diberi balasan secara sempurna setiap jiwa apa yang dia upayakan. Wa hum la yuzlamun, mereka itu tidak dirugikan sama sekali. Jamaah sekalian, menurut komentar para ulama, ini adalah akhiru ayatin fil Quran, ayat yang paling akhir diturunkan dalam Al-Quran, yaitu tentang an akhiri lahzatin min a'marina, dari waktu yang paling akhir di antara umur-umur kita. Ini kurang lebih ilustrasi gambaran fase kehidupan manusia, mulai dari bayi sampai dengan kita mati ya. Masya Allah, inilah fase kehidupan kita. Nah, itu yang disebutkan di akhir turunnya Al-Quran adalah tentang masalah ini. Banyak komentar dari para ulama, di antaranya Ibnu Jurayj mengatakan ayat ini
diturunkan 9 malam sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian ada yang mengatakan 7 malam. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahwasanya ayat ini paling akhir turun. Rasulullah hidup selama 9 malam setelah turunnya ayat ini, kemudian beliau wafat pada hari Senin, tepatnya 2 malam dari bulan Rabiul Awal. Jadi kalau tadi saya singgung al-yauma akmaltu lakum al-maidah itu adalah pada saat haji wada ketika beliau berada di kawasan Mina, wukuf di Arafah. Nah, sementara ayat ini hanya selisih 9 malam saja. Jadi kalau haji wada kan bulan Dzulhijjah ya, 9 Dzulhijjah. Kalau dibandingkan dengan wafatnya beliau 12 Rabiul Awal kan ada jeda waktu kurang lebih 3 bulan tadi ya. Lama. Nah, sementara ayat ini turun hanya 9 malam sebelum wafatnya Rasul, sehingga kemungkinan besar ayat ini pun juga masuk dalam kategori diturunkan di kawasan Madinah tadi ya. Jadi memang ada khilafiyah di antara disampaikan oleh Syekh Wahbah tadi, yang diturunkan pada kawasan Mina ya, pada kawasan Mekah, tapi pendapat lain ini adalah hanya 9 malam saja sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Jadi inilah yang lebih kuat insyaallah. Inilah sama sekalian ya pengantar dari surah Al-Baqarah, insyaallah masih ada kelanjutannya ya. Mudah-mudahan dari pengantar ini bisa memberikan gambaran betapa agungnya surat Al-Baqarah ini ya, dan menjadi motivasi kepada kita semuanya untuk selalu mengkajinya terus-menerus ya, setiap waktu, setiap saat. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan yang sangat banyak dari surah Al-Baqarah ini insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.